Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita masuk ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, Al-Adabu fil Asril Jahili. Sastra Arab di era jahiliyah. Awalan namadziju minan nathri, contoh prosa. Yang pertama al-khutbabu, ceramah. Ya, ceramah yang disampaikan khutbatun atau khutbatu, ceramah yang disampaikan oleh Hani ibn Qabisah Asy-Syaibani di Yaum. Salah satu makna yaum dalam bahasa Arab itu artinya perang. Perang Badar itu disebut Yaumu Badrin. Perang Uhud itu disebut Yaumul Uhud. Di satu perang namanya perang Dzikor. Ya, Yaum di sini artinya ya perang ya, bukan hari. Nah, kita baca dari tentang Bangsat. Bismillah. Talaba Kisru Malikul Farashi min Hani. Malikul Fursi bacanya. Ah, Malikul Furashi Ya, min faknya ha, di di domah. Kalau Persia itu faknya di domah. Kalau farosi artinya apa Mas Gifar? Fars. Kalau bacanya faros itu faros artinya apa? Nggak tahu, Sir. Fajar. Kalau saya baca faros, faros artinya apa? Udah, Ustaz. Kuda. Supaya artinya Persia itu faknya diapakan? Mas Fajar? Didomahkan, Ustaz. Ya, Malikul Fursi gitu bacanya. Lanjutkan, River. Talaba Kisru Malikul Furashi min Hani min Hani ubni Qabisata Asy-Syaibani ayyutiyahul amanati allati tarkuha Tarokaha. eh, allati tarakaha indahu an-Nu'manu binul Mundir Mundiri ahadu mulukil munadzirati Nah, P. fi fil hirati bil Iraqi farafadu haniun dalika Nah, fawaqa'at sampai situ in. aja. Dalika saja. Nah, ini sebelum supaya kita bisa paham teks khutbahnya, teks orasinya, ada perlu pengantar. Ceritanya, Kisra itu gelar Raja Persia meminta kepada Hanik bin Qabisah supaya Anyuk Tiahu memberikan dan menyerahkan al-amanat, harta amanah yang diserahkan oleh An-Nu'man ibn Mungdir ingdahu di tempatnya Hani. Nah, siapa itu Nu'man bin Mundir? Ahadu mulukil manadhirah. Salah satu dari raja dinasti Manadhirah. Ini nama dinasti ini. Ya, semuanya keturunannya Mungdir. Nah, kerajaan dinasti Manadhirah itu kerajaannya namanya kerajaan Hirah. Hirah itu nama tempat. Bil Irak di Irak. Farafadha hani'un dalika. Hani lantas menolak hal itu. Dia tidak mau menyerahkan harta titipan An-Nu'man bin Mungdir. Nah ini kalau dalam dunia politik, ini berarti namanya ngejak perang. Itu. Jadi kerajaan paling besar atau negara paling besar di masa jahiliyah itu ada berapa di dunia Arab?
Ajibu ya jamaah. Silakan yang perempuan, yang laki untuk jawab. Dua bukan Ustaz? Ya, duanya ditambah satu. Oh, tiga. Nah, duanya itu apa? Abidah, Persia dan Romawi. Persia dan Romawi ditambah Habasyah. Nah, Persia dan Romawi, ya Persia dan Romawi itu kalau dalam dunia modern namanya punya negara satelit. Punya negara satelit untuk mengontrol Jazirah Arab. Artinya negara tersebut adalah negara yang punya raja, namun rajanya tunduk sama Persia dan ada raja yang tunduk sama Romawi. Nah, kerajaan Hirah itu statusnya adalah negara satelitnya Persia. Posisinya di Irak. Gitu. Kerajaannya namanya Kerajaan Hirah. Dinastinya namanya Manadirah. Ini Kerajaan Hirah ini adalah negara satelitnya siapa? Siapa tadi yang saya sebutkan? Persia. 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 Nah, ada istilah negara satelit. Apa itu maksudnya negara satelit? Lestari. Negara satelit itu apa? Eh, Semacam negeri bawahan. Mm-mm. Negeri bawahan yang gimana? Atau tadi Abidah, negara satelit itu gimana maksudnya? Apaan gimana Ustaz tadi? Negara satelit itu apa maksudnya? Jadi negaranya kayak tadi Amerika itulah punya bawahan-bawahan negara gitu Ustaz. Iya, Pada tunduk ke sana gitu. iya, iya pada tunduk ke sana. Itu apakah punya raja? Kerajaan bawahnya itu? Punya kerajaan nggak? Punya raja nggak? Kalau di negara satelit Punya Ustaz. Punya. punya. Gitu. Dan nanti siapa yang jadi raja itu bisa dikontrol sama negara induknya. Tuh. Kalau ndak ada masalah ya nanti lancar-lancar aja. Cuma ya dia kalau zaman dulu namanya setor upeti ke negara induk. Itu namanya negara satelit. Nah, salah satu nama raja di kerajaan Hirah itu ada namanya Nu'man bin Mundir. Gimana biografi singkatnya mari kita baca oleh Fajar. Ana Zat. Iya, catatan kaki satu itu. Oh. Bismillah. An-Nu'manu Asal ibnul Munzir Ar-Rabi'u Ar-Rabi'u ibnul Munzir ibnu Amri Imri'il Qais. Imri il-Qais Al-Lakhmi Langsung dilompati aja. Min Ashari min ashhari mulukil hirati fil jahiliyati kana zadahiyatan miqdaman waliyal hiratu Hirata. waliyal hirata min qibali Kisra faghadiba alaihi Kisra Ya, kisahnya namanya ab apa itu Zat?
Ya boleh aja dibaca Abarwis misalnya. Abar Gak apa-apa. Bahasa saja. Abarwiz ta Nahu wa ma fi sajni sujnihi. sijen kalau penjara itu sijen. Oh ya, fi sijnihi wa qila innahu wada'ahu tahta aqdamil Filati. filati fa fawatta'athu. Nah, Nu'man bin Mundir ini Nu'man yang ketiga. Berarti artinya di atasnya itu sebelumnya ada Nu'man kedua. Ada Nu'man yang pertama. Dia itu Nu'man yang ketiga, anaknya Mungdir. Nah, Mungdir ini Nu'man yang keempat. Mungdir ini Mungdir keempat. Dia Mungdir keempat ini bin Mundir. Berarti Mundir yang atasnya adalah Mungdir ketiga. Ya. Ibn Imru'il Qais. Orang Arab itu punya budaya. Bentuk bakti kepada ayah adalah menamai anak dengan nama ayah. Sehingga nanti nama kakek sama cucu itu biasanya sama. Nanti kakek sama cucu biasanya sama. Itu tradisi orang Arab. Nah, dia bakti, dia sayang sama ayahnya, bentuknya hormat sama ayahnya, bentuknya anaknya dia kasih nama dengan nama ayahnya. Maka di sini kita jumpai ya, sehingga seperti kok Mungdir bin Mundir gitu mungkin. Dan dia bin Imri'il Qais Al-Lakhmi. Imri'il Qais ini terkenal sekali, ya, terkenal sebagai siapa, Mas Imron? Pernah dengar? Hamzat, belum Imru'il Zat, Qais. belum Imru'ul pernah Qais dengar. itu beliau terkenal dengan gelarnya Majnun Laila. Ya, namanya Majnun Laila. Orang yang tergila-gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Orang yang gila, nggak waras, gara-gara jatuh cinta sama Laila. Oleh karena itu, bagi yang belum nikah, saya sarankan jangan jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu menderita. Nanti seperti Majnun Laila. Kata orang, ya jangan jatuh cinta. Diganti saja menjadi membangun cinta. Nah, kalau membangun kan enak. Kalau jatuh kan berdarah-darah. Jadi Imru'ul Qais itu jatuh cinta dengan seorang perempuan namanya Laila. Tapi bapaknya Laila tidak setuju. Meskipun Imru'ul Qais ini anak raja. Nah, dia dari kerajaan Hirah. Dia pangeran di kerajaan Hirah. Tapi bapaknya itu tidak setuju. Saking nggak setujunya, dia nggak ingin Laila berhubungan dengan Imru'ul Qais. Akhirnya pindah rumah. Ini pindah rumah tanpa pamit-pamit sehingga tidak diketahui ya kemana perginya Laila. Akhirnya Imrul Qais itu kalau kangen Laila itu pergi ke bekas rumahnya Laila. Nanti berdiri di situ menatap kosong, bayangkan Laila gitu ya. Ya, sampai rumah tersebut jadi puing-puing. Itu kemudian ya dia sampai bikin syair tentang puing-puing rumah Laila. Gitu. Dia kemudian banyak bikin syair-syair orang jatuh cinta dan kasmaran. Dan Imrul Qais ini karena sehingga disebut Majnun Laila karena dia sempat apa berkelana bingung jalan tanpa tujuan dikarenakan rindu sama Laila. Itu sampai
Jalan muter-muter tanpa arah, nggak tahu kemana pergi. Itu Imrul Qais. Nah, Nu'man Salis ini min asyhari termasuk raja kerajaan Hirah yang paling terkenal di masa jahiliyah. Karena dahian miqdaman. Miqdam itu artinya pemberani. Dia dahiyah, dia menghancurkan. Jadi serangannya itu mematikan. Tapi sehebat apapun raja satelit, ya dia harus tunduk sama induknya. Waliyal Hirota, dia menjabat raja kerajaan Hirah min kibali Kisra karena diangkat oleh Kisra. Satu ketika Kisra itu marah sama si Nu'man ini. Kisranya ketika itu namanya, boleh jadi bacanya itu Aberwis. Karena marah akhirnya Nu'man ditangkap. Jadi meskipun dia miqdaman, ya dia nggak berkutik. Dia kayak anak ayam kalau di depannya Raja Kisra. Fasajanahu, dipenjara oleh Kisra dan mati di penjara. Versi yang lain mengatakan bahwasanya Raja Kisra atau Kisra meletakkan badannya Nu'man di bawah telapak kaki gajah. Lantas dia suruh gajah itu untuk wati'athu, menginjak Nu'man. Ya sudah, keplenet kata orang Jawa, mati itu diinjak gajah. Itu nasib, meskipun dia miqdaman, seorang yang jagoan gagah berani, ya ternyata ciut nyali, tidak ada apa-apanya di depan ya, majikannya, tuan dan junjungannya. Nah ini kisah An-Nu'man, ya lebih gagah ini, lebih gagah Hani. Kisra minta duit, farafadha Hani'un dalika. Ya, Hani menolak untuk menyerahkan duit. Nantang perang berarti. Dan betulan terjadi perang. Ya, silakan An-Nazma. An-Nazma, silakan baca. Dibaca ya Ustaz. Iya, baca aja. Jangan cuma dilihat, dibaca. Al-hirati bil Iraq. Ya. Farafadhu hani'un dzalika. Fawaqa'atil harbu bainal fursi wa bakrin wa qabilatani'in fi Bakrin makanin qabilati. qaribin minal Bimakanin qaribin. fi makanin qaribin minal basrati fil Iraq thumma yusamma dzaqarin. وانتصرت في هذه الحرب بكر قبيلة هنيء على الفرس وقد خطب هانئ في قومه يحثهم على القتال فقال. Nah, maka Masih Hani, dibaca Ustaz? ya, sampai situ aja. Farafadha Hani'un dalika. Hani menolak permintaan Kisra. Akhirnya terjadilah fawaqa'atil harbu, terjadilah perang bainal Fursi, antara Persia dan Bakar. Bakar itu kabilahnya Hani. Di satu tempat yang dekat dengan Basrah. Ya, di Irak sana. Tempat perangnya, nama daerahnya Dzaqarin. Dan menariknya, intasarat fi hadil harbi, Bakrun, kabilah Bakar ternyata menang dalam perang ini. Kabilahnya Hani. Itu keren ya. Bisa menang mengalahkan pasukan Persia. Luar biasa ini. Dan ini diantara satu sebabnya karena pidato provokasi, ya, pidato provokasi ajak Paris. Khotbah Hani, dan Hani menyampaikan ceramah fi kaumihi, di tengah-tengah kaumnya, yahusuhum, memotivasi mereka kaumnya alal kital, untuk perang. Fakal, di sini teks ceramahnya Hani.
Ini kebiasaan saya, nanti teksnya dibaca akhir. Setelah kita baca Qailun Nas dan seterusnya. Qailun Nas silakan dibaca oleh Nah, Imron. Ustaz. Qailun nas hani ibnu Qabisah hani Mas'ud Sibani kana sayyidan fi bani Syaibana masyhurin 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 masyhurina bisyaja'ati wal fasahati fi awakhiril asril jahili. Nah, Lanjut Ustaz. cukup situ. Qailun Nas yang Syarhul menyampaikan Enam. teks khutbah ini adalah Hani bin Qabisah. Ini Hani bin Qabisah bin Hani. Nah, lihat. Qabisah menamai anaknya dengan nama ayahnya. Sehingga kakek dengan ini sama namanya. Nah, beliau ini Han ini karena sayyidan fi qaumihi, pemuka di kaumnya. Dia kepala suku. Nah, ya namanya Bani Syaiban. Dan dia adalah salah satu orang yang terkenal dengan keberanian dan fasahah, kejelasan berbicara di akhir-akhir masa atau era jahiliyah. Itu Hani. Nah, kemudian Syarhul Mufradat, kita baca dulu Syarhul Mufradat. Setelah selesai nanti baru baca teks. Ajar sudah, Nazma sudah. Yang laki-laki sudah semua ya, baca. Najwa, silahkan. Syarhul Mufradat. Ma'syaron. Ma'syarun jama'ah. Qala ta'ala. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum halikun mayitun mayitun. Qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Nah, ma'syar itu Faru artinya jamaah kelompok. Contohnya firman Allah Ta'ala, ya masyarakat jini, wahai kelompok jin dan manusia, bukankah datang kepada kalian para rasul dari kalian. Halik itu artinya mayit, mati. Halaka itu mata, mati. Kemudian Abidah, Fururun. Kathirul Farurun, farur. Farur. Farurun. Kathirul harbi. Wahia sighatu mubalighatin minal fi'li. Mubalaghatin, Mubalaghatin minal fi'li farra. Ay harbu. Ay harba. Haroba. Qala ta'ala. Yawma yafirrul mar'u min akhih. lanjut. Teruskan, Mas Ian. Al-hadaru. Al-khawfu. 6. Farur itu kasirul harbi. Sering kabur. Ini sirah mubalaghah dari kosakata faro. Artinya haroba lari. Contohnya yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seorang itu yafiru lari dari saudaranya. Al-hadar artinya al-khawfu. Merasa takut. Kemudian atikah. Al-qadaru al-amrul muqaddaru 'alal insani ay al-maktubu 'alaihi adh-dhafaru an-nasru qala ta'ala min ba'di an adhfarakum 'alaihim ay nasrakum 'alaihim Nasarakum. nasarakum 'alaihim 6. Al-qadar. Nah, takdir ada maknanya al-amru al-muqaddar, perkara yang ditakdirkan atas seseorang.
Maktubu alaih sudah tercatat, sudah dicatat untuknya. Ad-dhafru itu artinya kemenangan, an-nasru. Man sobara dhafira. Itu ada kata mutiara demikian. Siapa yang sabar dan tekun, dhafira dia akan menang. Mimba dian an adfarakum alaihim. Ay nasarakum menolong kalian alaihim untuk mengalahkan mereka. Siti Sa'idah. Silakan. Jangan hanya dilihat, dibaca. Al-maniyatu itu. Yang mana Ustaz? Al-maniyatu. Al-maniyatu al-mautu wal jam'ul minaya adaniyatu al-amalu diniu Eh? alladhi yu'abu alaihi fa'iluhu. Ulangi, al-maniyatu apa? Al-maniyatu al-mautu wal jam'u manaya Ad-daniyatu. adaniyatu al-amalu adani alladhi yu'abu alaihi fa'iluhu. Nah, lanjutnya istiqbalul mauti. Istiqbalul mauti al-iqbalu alaihi bil wajhi. Nah, al-maniyah itu artinya kematian. Jamaknya manaya. Daniyah, hina, itu al-amalu dani. Perbuatan yang rendah. Alladhi yu'abu aili fa'ilu. Yang pelakunya dicela karenanya. Istiqbalul mauti, menyambut kematian, artinya al-iqbal alaihi, menemui kematian, bil wajhi pakai wajah. Nah, kemudian Sofi Aulianisa. Nah, Ustaz. Istidbaruhu al-firaru minhu ma'a i'ta'ihi zuhrahu. I'tai dhahrau terus. At-ta'nu. At-ta'nu ad-darbul ladhi yanfidhu ilal jismi balatin hadatin karrumhi. Nah, sebentar. Istidbar membelakangi kematian artinya al-firaru minhu, lari dari kematian, ma'i'ta'ihi dia berikan dhahrahu punggungnya. At-ta'nu tusuan artinya ad-darbu pukulan, alladhi yanfudhu yang menembus ilal jismi ke badan bi'alatin hadatin dengan alat yang tajam, karumhi seperti tombak. Nah, terus apa lagi? Khonsa. Yang tugorun Ustaz? Ya, sururun. Tugorun jam'u tuguratun wahya al-hufratus saghiratul lati fi a'la as-sadri. An-nuhur jam'un nahri. Wan nahru a'la as-sadri. Nah, suror jamak dari surah. Dia adalah al-hufrah, cekungan asar atau kecil yang ada di a'la sadri, bagian atas dada. Ya, bagian atas dada itu ada cekungan yang sambung dengan leher, titik temu dada dengan leher itu ada cekungan. Nah, itu namanya surah. Nah, itu kalau orang melakukan nahar, itu yang ditusuk itu supaya cepat mati. Ya, nuhur jamak dari nahar. Nahar kita biasa terjemahkan leher. Di sini diartikan a'la sadri, bagian atas dada. Nah, terus Nurul Farah.
النحور جمع النحر والنحر أعلى الصدر. Al-A'jaz. الأعجاز جمع العجز وهو مؤخرة الرجل والمرأة Rajuli. والمرأة والحيوان. Min butin. Silakan min butin من diteruskan. بد من Mm-mm. مفر من مفر Min لا mafarin. Min من butin مفر itu لا min بد mafarin. Terus labuda minhu. لا بد منه لا مفر منه. 6. A'jaz. A'jaz itu pantat. Jamak dari ajuz. Bahwa mu'akhir bagian belakang laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya pantat, perempuan juga punya pantat. Wal hayawan dan bagian belakang, bagian akhir dari hewan. Hewan juga punya pantat. Tempat berlari. Sehingga la budda minhu artinya la mafarra minhu. Tidak ada tempat berlari darinya. Nah, ini kosakatanya. Ini jadi bekal kita untuk membaca teks. Nah, kita balik ke teksnya. Nah, teksnya nggak panjang, cuma 4 baris saja. Habis Nurul Farah, kemudian Siti Teguh. Nah, Ustaz. Dari Anas ya, Ustaz. Ya, An-Nasu. An-nasu. Ya ma'syara bakrin. Ya ma'syara bakrin. Halikun ma'zurun khairun min najin faru farurin. 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 Innal hadara la yunji minal qadari. Wa inna sabra asbab min asbabil birri. Al-maniyatu waladdaniyatu. Nah, sampai situ cukup. Ya, An-Nasu teksnya, ya Ma'syar Bakrin, orang-orang Bani Bakar. Halikun mati, ma'dzurun punya udur dan alasan. Itu khairun lebih baik min najin farurin daripada orang yang selamat namun farur dia kabur dari medan perang. Innal hadar sesungguhnya takut itu takut mati layunji minal qadar. Tidak akan menyelamatkan dari takdir. Nah, ini berarti orang jahiliyah tapi mengimani atau percaya dengan takdir. Dan inna sabra sesungguhnya sabar itu diantara sebab kemenangan. Almaniyatu lebih baik mati waladaniyatu daripada melakukan hal yang hina, yaitu yang dimaksud dengan hina di sini adalah kabur dari medan peperangan. Nah, kemudian Nabila Salsabila. Tadi siapa tadi? Siti siapa tadi? Siti. Siti Teguh Utami, Ustaz Anas. Terakhir tadi Dilanjut Siti. lagi. Siti Teguh Utami. Oh, Siti Teguh ya. Nah, Ustaz. Khorisatun. Si Ustaz, istiqbalul mauti khairun min istidbarihi wal wata'nu fi thugurin nufuri akramu minhu fil a'zazi wa dhuhri. Ya ala bakrin qatilu famalil munaya min buddi. Nah, istiqbalul mauti menyambut kematian lebih baik daripada istidbar. Lari menjauhi kematian. Atau ditusuk oleh musuh, biasanya pakai tombak. Bisugarin nuhuri di celah
di cekungan leher itu lebih mulia ya, minhu dibandingkan dapat tusukan namun di pantat. Kalau dapat tusukan di cekungan leher artinya tidak kabur berhadapan dengan lawan. Kalau yang ditusuk pantat artinya apa? Pantatnya yang kena tusukan tombak artinya apa? Kabur. Kabur. Artinya kabur. Atau kena tusukan punggung. Punggungnya yang kena tusukan sama itu kabur. Hei Abu Bakar, qatilu ayo perang. Jangan takut mati. Famalil mana ya min butin. Tidak ada min butin tempat lari lil manaya dari kematian. Itu teksnya. Terus kita baca, habis itu kita baca sarahnya. Ya, sarahnya, penjelasannya. Najwa belum baca ya? Silahkan Najwa. Udah Ustaz, Hah? udah Oh, baca. sudah baca? Hah? Sudah baca? Udah, sudah. Hmm. Afan Ustaz, Rafaitu. tadi Ana belum. Hah? Tadi Ana belum Ustaz, tadi Ustaz panggil. Cuma ada Siapa? tamu Nabila. Iya, silahkan. Baik Ustaz. Silahkan baca asyarhu. Syarhu Silahkan. Ya. asyarhu yukhatibu un qaumahu fayahatsuhum alal kitab Fayahutsuhum. fasuhum alal kitali wa izhari asyaja Ati. asyajaati wa yukhbaruhum bi anna Bayukhbiruhum. al mauta fi maidani al-kitali akramu minal firari wa anna khawfal insani minal mauti La yunjihi. la yunjihi minhu. Nah, yukhatibu mengajak bicara. Hani mengajak berbicara kaumnya. Dan mendorong kaumnya alal kitali untuk semangat perang. Wa idhari syaja'ati dan menampilkan keberanian. Hane menginfokan kepada kaumnya bahasanya kematian di medan perang itu lebih mulia daripada kabur. Wa anna khawfal insani dan rasa takut manusia minal mauti dengan kematian tidak menyelamatkannya minhu dari kematian. Kemudian berlian nurani. Nah, Ustaz. Wa anna an-nasra la ya'ti illa bisabri li an yulqiyal insanu aduwahu bisadrihi fayata'ana fihi khairun min an yudira dhahrahu fayut'ina fihi. Li anna at-ta'na fi sadri yadullu ala syaja'ati amma at-ta'nu fi dhahri fayadullu ala al-khawfi. Nah, wa anna nasra kemenangan layakti tidaklah terwujud ila bisabi kecuali dengan sabar dan tekun. La sungguh ayal kal insanu seorang itu menemui musuhnya dengan dadanya. Lantas musuh itu menusuk fihi dirinya atau dadanya lebih baik daripada anyudira dhahrahu. Dia palingkan, dia putar punggungnya, akhirnya musuh menusuk menusukkan tombak fihi pada punggungnya. Karena tusukan tombak di dada menunjukkan keberanian. Sedangkan tusukan tombak di punggung menunjukkan ketakutan. 6. Azkia. Nah, Ustaz. Thumma yukarriru nida'ahu liqaumihi
Amiron. amiran lahum bil qitali wa tarkil khawfi minal mauti li annal mauta amrun la budda minhu faman lam yuqtal yauma Yauma fi sahati yauma fi sahatil mu'arri ma'rokati. ma'arakati fasayamutu apa Iya betul. Fasaymutu ghadan. fasayamutu godan bi ayyi sababin akhar. Nah, summa yukarir, kemudian Hani mengulang seruannya kepada kaumnya. Amiran lahum, memerintahkan kaumnya bil qital untuk perang, maju perang. Dan membuang ketakutan dengan kematian. Nah, karena mati amrun la budda minhu adalah perkara yang sebuah keniscayaan la budda minhu pasti terjadi. Siapa yang tidak terbunuh hari ini fi sahatil ma'rakati di medan pertempuran, saya mutu akan mati rodan besok bi'ai sababin akhar dengan sebab yang lain. Maka kematian itu sebuah keniscayaan. Hanya tidak ada pilihan. Tapi orang punya pilihan tentang sebab matinya. Mau mati bunuh diri, mau mati di medan perang, atau mati menjadi pecundang, itu pilihan. Kalau mati sudah jatah. Tapi cara mati orang itu bisa milih. Gitu. Secara lahiriah bisa memilih. Kemudian setelah Azkiya, Okti, Aulia. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Al-Afkar. Afkar itu ide. Khasais itu kekhasan. Kekhasan prosa jaliyah yang bisa kita tangkap dan kita simpulkan di sini. Nah, silakan Okti. Naam Ustaz. Al-afkaru wal khasaisu tashtamilu hadhil khutbatu ala fikratin muhimmatin hiya al-hathu ala sabri fil qitali wa adamil khawfi minal mauti wa tashtamilu aidan ala afkarin ukhra tuakkidu hadhil fikrata minha. Nah, hadil khutbah itu ceramah ini tashtamilu mengandung ala fikratin muhimmatin ide penting. Yaitu al-hasu motivasi ala sabir untuk sabar fil qitali dalam perang. Wa adamil khawfi dan tidak takut minal mauti dengan kematian. Wa tastamilu aidan dan juga memuat ala afkarin ukhra, ide-ide yang lain. Tu'ak itu yang menegaskan hadil fikrota, ide ini. Ada ide-ide, ini ide pokok, kemudian ada ide tambahan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada utama sama penjelas. Ada ide utama. Nah, ide utamanya adalah al-hathu ala sabri fil qitali. Dan ada penjelas. Di Aulia, terus Eka Lutfia. Suaranya jelas tidak, Ustaz? Jelas sekali. Annal mauta fil ma'rakati akramu min hayati dhulli allati ya'ishuha al-insanu Disambung ya haroba. bacanya, disambung bacanya. Ya'isuhal insanu, gitu langsung sambung. Ya'ishuhal insanu haroban min aduwihi halikun ma'dzurun khairun min najin fururin. Farurin. Farurin. Almaniyatu waladaniyah. Nah, ide penjelas yang pertama, kematian dalam pertempuran lebih mulia daripada hidup namun hina. Itulah hidup yang dirasakan oleh al-insanu haroban, manusia yang kabur dari musuhnya di medan perang. Ini ada di dua kutipan. Halikun ma'dzurun khairun min najin farurin dan almaniyatu ladaniyatu. Nah, kemudian Lulu, Fatimah.
Nah, Ustaz. Ayo, habis na'am tuh langsung baca. Hirsu insani wa khawfuhu Khawfuhu la yunjihi mimma qadarihillahu alaihi qadarahullahu qadarahullahu alaihi innal hadara la yunji minal qadari. Nah, hirsul insan, antusias manusia untuk selamat dan rasa takutnya dengan kematian, la yunjihi tidaklah menyelamatkan dari takdir yang telah Allah gariskan untuknya. Hanik mengatakan, innal hadara la yunji minal qadari. Sesungguhnya rasa takut mati tidak menyelamatkan dari suratan takdir. Kemudian Alisa Putri. Ya, tidak nyambung. Berarti Za. Siapa itu Za? Ustaz. Namanya Za gitu? Zahra, Ustaz. Oh, Zahra. Ayo. As-salis an-nasaru la yatahaqqaqu illa bisabri inna sabra min asbabiz zafari. Nah, sampai situ aja. Anasu kemenangan layatahak kok tidak akan terwujud illa bisabri kecuali dengan sabar. Inna sabra min asbabiz zafari. Beliau Hanik mengatakan sabar atau tekun adalah di antara sebab kemenangan. Ahya Nur. Nah, Ustaz. Ar-Rabi' liqa'ul adwi bisadari khairan min al-firari wa Khairun minal firari. Bacanya disambung ya. khairun min al-firari wa i'ta'ihi al-dhahra. Istiqbalu al-mauti khairun min istidbarihi. Ata'nu fi tuhurin nuhuri akramu minhu fil a'jazi wa dhuhuri. Nah, liqa'ul aduwi menjumpai musuh bisa dari dengan dada lebih baik daripada kabur dan memberikan punggung kepada musuh. Isbalul mauti khairun min isbari. Atau nufisurai nuhuri akram minhu lebih mulia kalau dapat tusukan tombak di leher daripada di pantat dan di punggung. Ya, Lestari. Al-khamis al-mautu qatilu fama lil buddin wa najidu fi hadhihi al-khutbati ba'd al-khasa'is allati imtaha biha an-nasr al-jahiliyyi fa min khasa'isiha. Kemudian di antara pesan tambahnya adalah kematian itu satu hal yang benar adanya. Qatilu fama lil manaya min buddin. Wanajidu itu masalah fikrah atau ide dan kandungan, kemudian masalah khosais. Kita jumpai di ceramah ini beberapa kekhasan yang imtazabiyah dimiliki oleh prosa jahiliyah. Yang tidak dijumpai pada prosa-prosa yang lainnya, di antara kekhasannya adalah sebagai berikut. Siapa yang belum baca? Tolong jujur. Afan Ustadz, Ana belum, tadi jaringan Ana terputus. Oh ya, Alisa Putri silakan. Al-awwal,
تقتصر العبارات. الثاني اتفاق كل جملتين أو أكثر في الحرف الأخير منها. Nah, الثالث hasbuk. Di antara kekhasan prosa di masa jahiliyah itu kisorul ibarat, ibarat kalimat. Kalimatnya kisor pendek-pendek, tidak panjang-panjang. Kemudian yang kedua, ittifaq kuli jumlataini au aktsar, dua kalimat atau lebih itu nanti ada sama huruf terakhirnya. Siapa lagi yang belum baca? Ini Ustadz. Oh ya, Aini silakan Aini. الثالث مناسبة الأفكار التي ذكرها الخطيب للموضوع. الرابع اشتمال Khutbati على بعض النصائح والحكم. Nah, munasabah itu kecocokan al-afkar ide-ide yang disebutkan oleh al-khatib, sang penceramah, sang orator, lil maudhu' dengan tema besar yang mau disampaikan. Kemudian al-khutbah itu ceramah ini istimal memuat beberapa nasihat wal hikam dan kalimat-kalimat atau kata-kata bijaksana. Ya, itu kurang lebih apa tadi namanya? Ini kurang lebih adalah pikiran atau pesan utama dari ini teks ini. Ya, jadi kalau orang Arab teman-teman di masa jahiliyah kalau ceramah sukanya pendek-pendek, sukanya pakai saja, nah, sukanya kemudian bagi-bagi nasihat, gitu. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Baik, terutama berkaitan dengan yang kita baca, cara bacanya juga boleh. Kalau materinya sudah selesai ya untuk ini. Nah, besok wasiat. Adakah yang mau ditanyakan? Kita sejarah sastra. Saya absen ya. Luluk Fatimah. Kalau tidak merespon, saya alpa ya. Luluk Fatimah. Hadirah. Alisa Putri. Hadirah. Lestari. Hadirah Ustadz. Okti Aulia. Hadirah Ustadz. Nabila. Hadirah Ustadz. Abidah. Hadirah Ustadz. Rifar Aska. Hadir Ustaz. Berlian. Hadirah Ustadz. Kharisatun. Hadirah Ustadz. Atika. Hadirah Ustadz. Eka Lutfiyah.
Nika Lutfia, Hadirah Ustaz. Siti Sa'idah, Hadirah Ustaz. Nuraini, Hadirah Ustaz. Tazkiyah, Hadirah Ustaz. Ahyano, Hadirah Ustaz. M. Sapri, Beliau izin Ustaz. Izin Ustaz. Hah? Izin Izin apa di beliau. grup? Apa izinnya? Izin ada kegiatan Ada- di Ada pondoknya. kegiatan. Ya, Fajar Yasin. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aulia Nisa. Hadirah Ustaz. An-Nazma. Hadir Ustaz. Siti Teguh. Hadirah Ustaz. Najwa. Najwa nggak ngerespon? Ya, Najwa Lupita. Saya udah panggil 3 kali nih ya. Hah? hadirah. Oh. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Imron Waila. Hadir Ustaz. Khonsa AR. Hadirah. Zahra. Hadirah. Tadi kayaknya saya nggak merasa Zahra. Oh, Zaza tadi ya? Ya. Iya, udah selesai saya absen ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga selalu sehat dan bahagia. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wa'anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.